Shalom, puji Tuhan, mari bersama kembali kita akan melihat Alkitab kita di dalam 2 Petrus. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. 2 Petrus 3 ayat pertama sampai 15, hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Kita berhenti sampai sini dulu. Nah, judulnya adalah Hari Tuhan, dan kita sebagai orang percaya mempercayai bahwa ini adalah akhir dari akhir zaman, di mana hari Tuhan ini akan segera dinyatakan, ya, yaitu bumi, langit dan bumi akan berlalu, dan kita akan hidup di dalam bumi yang baru. Nah, di sini Rasul Petrus mengingatkan kita, saudara-saudara yang kekasih, yang ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Perhatikan, Petrus berkata, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Seringkali ketika firman disampaikan, itu berisi teguran-teguran. Seringkali firman itu harus keras untuk mengingatkan kita, untuk membuat kita mengerti. Ya, yang jadi masalah adalah orang seringkali salah paham. Ya, salah paham. Karena firman ini begitu keras, mereka berpikir ini memang sengaja untuk mereka. Ini sengaja untuk menyindir mereka. Ini sengaja untuk mempermalukan mereka. Padahal sebenarnya bukan demikian. Rasul Petrus bahkan di sini berkata, berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Kenapa firman itu harus disertai peringatan, harus keras? Karena seringkali orang itu tidak mau mengerti, pura-pura tidak mengerti. Ya. Padahal kalau kita tidak mengerti, kita tidak akan melakukan firman Tuhan. Mengapa harus keras? Karena konsekuensi dari ketidakmengertian kita akan firman akan membawa kita kepada kebinasaan. Bahwa peringatan keras itu karena si pembawa firman itu mengasihi umat yang mendengarkan. Ya. Bukan karena benci, tetapi karena mengasihi. Justru kalau firman disampaikan tanpa peringatan-peringatan,
tanpa peringatan yang keras, berarti Anda dikasihi. Karena Anda sedang berjalan kepada kebinasaan tetapi tidak pernah diingatkan. Ya. Oleh karena itu, mari kita semua berhati-hati memandang segala sesuatunya dengan pikiran yang benar, pikiran yang suci, sehingga kita tidak berprasangka buruk. Aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Dan ini adalah suratan kedua, kata Rasul Petrus. Kalau kita perhatikan sebenarnya dari suratan pertama dan suratan kedua ini, Rasul Petrus itu mengingatkan kita untuk hidup benar selama di muka bumi, supaya kita itu diterima di surga, di sisi Tuhan. Supaya kita itu masuk surga. Dari pertama kali, suratan pertama Petrus selalu mengingatkan, ingat, kita ini pendatang, ingat kita ini perantau, ya. Ingat, selalu Petrus mengingatkan itu. Ya. Nah, di sini kita lihat Petrus kembali mengingatkan dengan keras, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan peringatan Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Nah, beban kita jemaat di akhir zaman itu sangat berat. Tuntutannya pun sangat berat. Perhatikan umat perjanjian lama, itu mereka hanya memperhatikan, di sini dikatakan mereka hanya memperhatikan suara dari nabi-nabi. Sedangkan kita itu harus mengingat, memperhatikan perkataan nabi-nabi, perkataan Tuhan Yesus, dan perkataan rasul-rasulnya. Secara otomatis harusnya kita mengerti bahwa hidup kita itu harus lebih kudus dibandingkan jemaat di dalam perjanjian lama. Umat Tuhan di dalam perjanjian lama. Karena kita diajar oleh nabi-nabi, oleh Tuhan Yesus, oleh rasul-rasul, seharusnya bahkan kita ini harus lebih kudus dibandingkan jemaat mula-mula. Ya. Dan Anda bayangkan bahwa kita ini memiliki firman Tuhan lengkap bandingkan dengan jemaat mula-mula. Bandingkan dengan umat Tuhan dalam perjanjian lama. Tetapi kita lihat bahwa dengan hukum-hukum, dengan firman Tuhan yang sedemikian rupa, justru hidup kita kok kelihatannya sangat jarang ya, atau sangat minim kita melakukan firman Tuhan. Padahal secara logika seharusnya kita itu jauh lebih kudus, jauh lebih sempurna dibandingkan umat Tuhan perjanjian lama, dibandingkan bahkan jemaat mula-mula. Apalagi kita ini sudah masuk dalam akhir dari akhir zaman. Ya. Bayangkan jemaat mula-mula, mereka berpikir ini sudah akhir zaman. Dengan tanda-tanda yang tidak seberapa. Sedangkan kita yang hidup di akhir dari zaman, yang tanda-tandanya yang semua disebutkan para nabi, para rasul, bahkan Tuhan Yesus sendiri, semuanya sudah jelas di depan mata. Tetapi kita tidak mau mengerti itu. Di sini dikatakan, peringatan-peringatan di sini dikatakan bahwa Rasul Petrus berusaha menghidupkan pengertian yang murni, pengertian yang benar, tanpa terkontaminasi. Seringkali kita itu umat Tuhan di akhir dari akhir zaman tidak mau mengerti. Ya. Tidak suka dengan peringatan-peringatan. Sukanya firman yang dibumbui oleh humor.
Satu ayat kemudian disertai kesaksian sambil ngelucu. Ya. Itu kan seakan-akan satu ayat dibuat lucu-lucuan. Kalau satu ayat kemudian disertai dengan lucu sepanjang firman itu disampaikan. Berarti kan firman Tuhan dibuat lucu-lucuan. Yang dituntut ketika kita pergi ke gereja, ketika kita mendengar firman Tuhan, yang dituntut bukan supaya kita tertawa, tetapi supaya kita bertobat dan diselaraskan pikiran kita ini dengan pikiran Tuhan. Itu sebenarnya. Berarti kita keluar jalur. Bahkan banyak pendeta bukan mengajarkan firman, tetapi menjadi motivator. Padahal seseorang membahas, motivator itu bohong. Anda dicontohkan orang-orang yang sukses. Tetapi Anda perhatikan dikatakan orang yang sukses itu, orang tuanya itu siapa? Memang sudah kaya dari nenek moyangnya. Jadi kalau anak tukang beca mau dimotivator bagaimanapun, sudahlah, tidak usah mimpi jadi presiden. Tidak usah mimpi. Itu. Ada Pak, tapi iya satu di antara sejuta. Bukan sejuta di antara sejuta satu. Ya. Seringkali kita ini senang diangkat. Tetapi sebenarnya peringatan itu lebih penting. Ya. Kalau di jalan Anda perhatikan, kalau aman tidak usah peringatan. Tapi kalau tikungan tajam sering terjadi kecelakaan, ada peringatan. Ada peringatan. Kalau aman, tidak usah peringatan. Tidak usah rambu-rambu yang menjelaskan. Tidak usah. Aman. Dan di sini Rasul Petrus mengatakan, dia itu menyampaikan peringatan-peringatan. Berarti kan bahaya kehidupan di dunia ini. Kehidupan di akhir zaman ini. Bahaya. Oleh karena itu perlu peringatan-peringatan. Peringatannya banyak lagi. Peringatan nabi-nabi, peringatan Tuhan Yesus, peringatan rasul-rasul untuk kita. Wow, itu sangat luar biasa. Sayangnya peringatan-peringatan ini jarang disampaikan di gereja-gereja. Kita hanya mendengar lucu-lucuan di gereja. Kita hanya mendengar motivator-motivator. Sidang jemaat. Ini akhir dari akhir zaman. Siapa yang menyangkal bahwa ini sangat mengerikan? Bahkan kita tidak tahu, bukan? Besok apa yang akan terjadi? Yang di Jakarta naik sepeda motor sudah berbondong-bondong sampai tol pun penuh untuk demo. Yang dari luar kota berkata, yang dari luar pulau berkata, kami sedang ada di bandara. Kami sedang akan berangkat. Kita tidak tahu loh besok apa yang akan terjadi. Tetapi herannya, jemaat Tuhan masih tenang-tenang. Kalau sempat ke gereja, kalau tidak sempat, sudah masih ada minggu depan. Sudah ke gereja pun tidak ada niat untuk melakukan firman Tuhan. Hanya sekedar menutupi rasa bersalah. Tidak enak di hati, tidak enak kepada pendetanya. Ya. Bukan untuk melakukan firman Tuhan karena ini akhir dari akhir zaman. Oh, kita sungguh-sungguh harus bertobat. Kalau Kathryn Kuhlman saja bertobat setiap hari, saya bayangkan seperti itu. Kathryn Kuhlman, orang yang dipakai Tuhan sedemikian rupa, dia jalan di depan kita aja kita bisa tumbang. Ya. Dia hadir di satu tempat, orang tidak usah didoakan, orang sudah sembuh. Orang yang sedemikian itu berkata, aku bertobat setiap hari. Aku mematikan dagingku setiap hari. Ya. Bagaimana dengan kita? Masih terlalu sibuk dengan pekerjaan, melebihi mencari Tuhan. Saya tidak mempersalahkan Anda sibuk dengan pekerjaan. Yang saya mau tekankan, Anda terlalu sibuk bekerja dibandingkan mencari Tuhan.
Karena proporsinya seharusnya mencari Tuhan itu harus lebih banyak dan harus didahulukan. Ya. Ayat yang ketiga, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Sidang jemaat, bukankah kita melihat sekarang ejekan-ejekan baik di dalam gereja maupun di dalam pemerintahan? Pak, tapi kan mereka memang salah. Oh iya, tapi kan tidak perlu diejek. Diberitahukan kesalahannya tanpa perlu mengejek. Diberitahukan ketidakcocokan kita tetapi tidak perlu mengejek. Ketika seseorang mengejek itu berarti mereka melampiaskan hawa nafsunya. Ya. Karena peringatan tidak perlu mengejek. Di sini di akhir zaman tanda bahwa kita ini hidup di akhir dari akhir zaman. Tampil pengejek-pengejek. Bagaimana dengan bahasa roh? Bukankah yang berbahasa roh sekarang diejek? Seperti orang gila, laba-laba-laba, ya kan? Sandal lawas, diejek. Padahal itu adalah cara menyampaikan roh kita yang begitu tertekan, yang punya masalah, yang punya jeritan, yang tidak terlampiaskan. Itu seakan-akan kita hanya bisa mengatakan, aduh, itu loh. Tetapi Tuhan mengerti. Tuhan mengerti. Dan tampillah pengejek-pengejek yang hidup di dalam hawa nafsu mereka. Seperti orang gila, bodoh, dari setan, hampir. Perpuluhan, diejek. Bodoh, memperkaya pendetanya. Kenapa kok tidak dikasihkan orang miskin? Padahal dia sadar loh. Orang yang mengatakan, kenapa kok tidak dikasihkan pada orang miskin? Berarti kan sebenarnya Tuhan berbicara kepada dia untuk mengambil uangnya sendiri memberikannya pada orang miskin. Sayangnya orang itu seperti Yudas. Bingung dengan kekayaannya orang lain. Seharusnya kan jangan dikasihkan kepada pendeta. Jangan dikasihkan ke gereja. Kasihkan ke orang miskin. Padahal yang benar Tuhan sedang berbicara pada orang itu. Ambil sebagian uangmu berikan pada orang miskin. Kok bingung sama uangnya orang? Anda lihat di sini pengejek-pengejek. Mereka penuh dengan hawa nafsu. Uangnya mau dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi mereka menginginkan uang orang lain dipakai sesuai dengan keinginan mereka. Itu kan ngeri. Mereka penuh dengan hawa nafsu. Mereka sendiri tidak berani mengeluarkan uangnya. Mereka menyalahkan orang memakai uangnya sendiri. Ya. Inilah akhir zaman. Ini akhir zaman. Ya. Yang terutama harus kamu ketahui. Kalau sudah tampil pengejek, berarti ini sudah akhir dari akhir zaman. Apa yang tidak diejek sekarang? Orang tua diejek anaknya. Saudara yang miskin diejek saudaranya yang lebih kaya. Pendeta diejek oleh jemaat. Pemerintah diejek oleh rakyat. Apa yang tidak diejek sekarang? Ya. Jadi mari kita sadar. Masalahnya kita tidak sadar loh. Seharusnya kan ini tanda-tanda akhir zaman. Masa aku hanya santai-santai aja? Ya. Saya kembali katakan kita tidak tahu besok. Ini soal demo loh. Kita masih belum melihat tentang bencana-bencana gempa. Anda melihat minggu lalu di Poso kembali gempa. Bahkan di gereja ketika ibu-ibu sedang kur, tiba-tiba gerejanya ambruk. Sekitar jam 5 atau jam 6. Terjadi gempa yang begitu besar. Kita santai-santai. Sedangkan BMKG berkata, ini awal dari megatrust yang diramalkan itu. Ini akan berjalan. Ya.
Jadi Anda lihat bahwa orang di akhir zaman, bahkan jemaat di akhir zaman banyak yang dibutakan oleh ilah zaman sekarang. Sehingga mereka tidak peduli, mereka tidak percaya bahwa ini adalah akhir dari akhir zaman. Terlalu sedikit porsi Tuhan yang kita berikan. Terlalu sedikit. Kembali di sini dikatakan, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Nah, betapa kita akan tergoda untuk mempercayai orang-orang yang berkata seperti ini. Mana janji kedatangannya? Mulai dulu. Loh, ini zaman Petrus loh, sudah ada orang yang berkata begitu. Apalagi zaman kita, sudah 2000 tahun setelah Rasul Petrus. Bukankah kita lebih pantas juga mengucapkan kata-kata ini? Dan kita merasa benar ketika kita juga menjadi seperti ini. Mana? Katanya Tuhan Yesus mau datang, mana? Tetapi sebenarnya yang terjadi adalah tanda-tandanya sudah mulai bermunculan. Tanda-tanda kedatangan Tuhan. Seharusnya kan kita sudah mulai waspada. Ya. Bayangkan kalau gunung mau erupsi, kan sudah ada tanda-tanda. Waspada, siaga 1, siaga 2, dan seterusnya. Kita tidak tahu sekarang kita mau kasih tanda ini dengan tanda apa, dengan level berapa sekarang tanda kedatangan Tuhan. Ya. Bagaimana moral yang hancur-hancuran tetap diterima di masyarakat kita. Ekonomi yang semakin merosot, bencana alam yang terjadi di mana-mana, perang terjadi di mana-mana. Ya. Heran ya, gereja masih tenang-tenang aja. Ya. Gereja masih tenang-tenang aja. Ya. Masih banyak yang hanya memikirkan ekonomi. Pak Yusak tahunya bagaimana kalau saya pelayanan di luar kota. Banyak orang yang maju, yang antri, itu selalu yang minta didoakan itu. Kalau saya tanya, mau minta apa Bu? Mau doa untuk apa? Pabrik saya Pak, enggak jalan. Saya punya tanah mau dijual, enggak laku-laku. Padahal ini penting untuk kuliah anak saya. Ya. Suami saya Pak perlu pekerjaan. Model-modelnya seperti itu semua. Enggak ada yang mengatakan, saya sebetulnya cinta Tuhan Pak, ingin hidup kudus, tapi jatuh lagi dalam dosa. Enggak ada, masih tidak ada. Kalau yang hidup dalam dosa itu biasanya manifest sendiri ketika saya tumpang tangan. Bukan karena kerinduan mereka. Ya. Ini yang sangat mengerikan, gereja. Gereja belum siap, sungguh-sungguh belum siap. Kalau Yesus datang sebentar lagi, 5 menit lagi, bayangkan gereja bagaimana. Ayo kembali saya mau katakan. Bayangkan berandai-andai kalau Yesus datang 5 menit lagi. Bagaimana gereja? Ya. Sudahlah, tidak usah mikir yang aneh-aneh. Saya mau katakan yang sederhana. Siapkah kita meninggalkan kekayaan yang kita miliki? Atau kita masih berpikir, aduh emannya tahu gitu kan saya pakai semuanya kemarin. Ya. Terlalu banyak untuk ditinggalkan. Ingatlah istri Lut. Itu ayat yang sangat luar biasa. Ayat yang terpendek. Kecuali dengan satu ayat kalahnya dia. Di dalam Injil Yohanes. Menangislah Yesus. Itu ayat yang terpendek. Tetapi ini ayat terpendek juga. Ingatlah istri Lut. Tetapi itu maknanya begitu dalam. Bukankah kita juga dalam perjalanan seperti istri Lut? Ingat, jangan sampai yang dialami istri Lut, kita alami juga. Nah, kita lanjut sekarang.
Mereka, lihat di sini. Mereka sengaja tidak mau tahu. Oh, ayat ini kan sampai di sini saja kan sangat mengerikan. Banyakkah orang Kristen yang menggenapi ayat ini? Banyak. Mereka sengaja tidak mau tahu. Pentingkah doa? Penting, tapi banyak jemaat sengaja tidak mau tahu betapa pentingnya doa. Haruskah kita mempunyai waktu doa pribadi dengan Tuhan? Harus, tetapi jemaat banyak yang sengaja, perhatikan, bukan tidak tahu, sengaja tidak mau tahu. Pentingkah perpuluhan? Iya, tetapi jemaat banyak yang sengaja tidak mau tahu. Haruskah menghormati orang tua? Iya, tetapi jemaat sengaja tidak mau tahu. Perhatikan kata ini, bukan tidak tahu, tetapi sengaja tidak mau tahu. Kalau tidak tahu, ada hukuman? Iya, tetapi lebih berat hukumannya orang yang sengaja tidak mau tahu. Perhatikan ayat ini sungguh-sungguh, mereka sengaja tidak mau tahu. Bahkan kemudian kita lanjutkan, bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak semula, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Ya. Kemudian di sini kembali dikatakan, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Nah, perhatikan penggalan ini. Betapa pentingnya firman Allah itu. Anda bayangkan firman Allah. Firman itu yang menjadikan bumi. Kemudian firman itu juga yang menghancurkan bumi dengan air. Sekarang firman itu juga yang memulihkan bumi. Dan mempersiapkan bumi untuk dihancurkan lagi oleh api. Semuanya firman. Diawali oleh firman. Dan akan diselesaikan, diakhiri oleh firman. Bukankah firman sangat penting? Lihat sekarang kembali berapa persen porsi firman di gereja. Berapa banyak gereja yang mengurangi penyampaian firman Allah. Pujian dan penyembahan. Bukan pujian dan penyembahan sebetulnya. Nyanyian yang diperpanjang. Karena kalau kita berbicara tentang penyembahan, harus ada sesuatu yang diberikan kepada Tuhan. Bukan hanya suara. Penyembah itu adalah seorang pemberi. Kalau Anda tidak suka ngasih, ke karyawan aja tidak suka ngasih tip, ke tetangga yang miskin sama sekali tidak pernah tergerak untuk memberi, persembahan aja masih hitung-hitungan, cari uang yang terkecil di dompet, ya kan? Bukan penyembah. Pak, tapi suaranya bagus, Pak. Kalau orang ini nyanyi, Pak, suasana, bahkan orang miskin tahu tidak perlu suasana. Kita ini orang beriman bahkan. Kalau ada suasana puji Tuhan, tetapi saya mau tekankan, kita hidup bukan oleh suasana. Kita hidup oleh iman. Mau dirasakan atau tidak, ketika iman kita berkata Tuhan hadir, Tuhan ada di sini, maka Tuhan hadir dan ada di sini. Bukan oleh perasaan. Jadi lihat di sini betapa pentingnya firman. Nah, kembali di akhir zaman ini berapa banyak gereja, berapa banyak jemaat yang tahu betapa pentingnya firman ini dan mencari firman setiap hari. Berapa persen? Tuh ini akhir dari akhir zaman loh.
Pak, tidak perlu firman Pak, yang penting jadi orang baik. Oh silahkan Anda jadi orang baik. Pertanyaannya, Anda tahu kemana Anda akan pergi? Tahu Pak, ke surga. Terus bagaimana caranya? Sekedar jadi orang baik. Bisakah Anda pergi ke rumah teman Anda tanpa tahu alamatnya? Tanpa tahu teman Anda itu seperti apa? Yang penting saya baik Pak, pasti sampai ke rumah teman saya. Memangnya baik akan mengantarkan Anda? Bahkan sekarang zamannya, jalannya mana? Oh ya, Google Map, iya kan? Pakai Google Map aja masih bisa kesasar. Apalagi surga. Pakai firman aja masih kesasar. Kalau tanpa peringatan-peringatan, di sini dikatakan. Harus dengan peringatan. Tetapi pada intinya saya mau tekankan, firman sangat penting. Firman. Kalau bumi saja diciptakan oleh firman, memangnya Tuhan tidak bisa menciptakan apapun yang kita butuhkan oleh firman-Nya? Kalau bumi bisa bertahan karena firman, memangnya Tuhan tidak bisa menjaga seluruh hidup kita, seluruh keluarga kita, perusahaan kita dengan firman-Nya? Yesus berkata, yang menghakimi kamu bukan aku, tapi firman. Bagaimana kita akan berhadapan dengan penghakiman yang hakimnya adalah firman, kalau kita tidak kenal firman? Bagaimana? Oh, betapa banyaknya orang Kristen yang hidup cukup dengan apa adanya. Bagaimana dengan firman? Bagaimana? Bagaimana dengan pembacaan perenungan firman-Mu? Bagaimana orang-orang Kristen yang lain? Saya tanpa bosan mau berkata, firman penting, firman penting, firman penting. Ya. Mungkin Anda bosan, tidak masalah, yang penting Anda melakukannya nantinya. Mencintai firman Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang berkata, Pak Yusak cerewet, Pak Yusak tidak dapat bahan khotbah lain. Firman terus. Oh iya, yang penting Anda bertobat, Anda diselamatkan. Daripada tidak ada yang memperingatkan. Ya. Ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Perhatikan, ayat ini tidak boleh dibaca sepenggal. Satu hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 hari di hadapan manusia. Bukan itu. Karena banyak orang yang selalu berkata dan kemudian mengacu kepada perjanjian lama. Tuhan menciptakan satu hari ini, hari yang kedua ini, hari pertama itu dikatakan itu sama dengan 1000 tahun sebenarnya Allah menciptakan. Oh, bukan seperti itu, karena di sini dikatakan tidak berhenti satu hari sama seperti 1000 tahun. Di sini ada lanjutannya, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Artinya di hadapan Tuhan itu kekal. Tuhan tidak punya waktu, kita yang punya waktu, yang diberikan waktu. Tuhan tidak punya waktu, dia kekal. Sama aja mau 1000 tahun, satu hari sama di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia yang beda. Kita punya waktu 1 tahun, 2 tahun, 1000 tahun. Bagi Tuhan tidak ada. Ya. Kemudian baru kita dilanjutkan di sini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada orang
jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan itu tidak tergantung waktu. Tuhan itu bergerak berdasarkan kasih-Nya. Sudah banyak atau belum yang bertobat? Sudah sampai ke target atau belum yang bertobat? Kalau belum, diperpanjang waktunya. Wah enak Pak, jangan bertobat supaya waktunya diperpanjang. Tetapi kan supaya orang bertobat harus dikasih penderitaan demi penderitaan kan. Masalah demi masalah. Jarang loh orang itu semakin kaya, ya. Ingat, orang yang kaya, sangat kaya, jarang langsung, oh iya aku perlu Tuhan. Tidak ada. Ya. Ketika Anda mengalami masalah sakit tidak sembuh-sembuh, ketika ekonomi Anda merosot dan tidak pernah bisa bangkit lagi sepertinya, di sanalah baru kita akan sadar bahwa kita butuh Tuhan dan kita mencari Tuhan. Oleh karena itu jangan berkata, Pak supaya Tuhan itu tidak segera datang. Sudah, tidak usah bertobat Pak. Supaya waktunya diperpanjang. Oh iya, tapi penderitaannya semakin berat. Kenapa? Karena tujuan Tuhan adalah dia menanti kok. Supaya kita bertobat dengan cara apapun. Yang penting jiwamu diselamatkan. Ya. Kan kadang kita juga punya anak seperti itu kan. Kalau sudah dinasehati tapi tetap bandel. Ya sudah terserah. Ya. Sampai anak kita mengalami masalah demi masalah. Ya Pak, tobat. Baru ditolong kan. Apakah kita mau seperti itu? Atau saya mau katakan, apakah mau seperti itu terus? Karena ada contohnya bangsa Israel seperti itu terus. Ya. Diberkati Tuhan, kemudian menjauh dari Tuhan, kemudian ada masalah, mereka bertobat, Tuhan tolong, hidup dalam berkat Tuhan lagi, ya, kemudian menjauh dari Tuhan lagi, kemudian ada masalah lagi, mereka bertobat cari Tuhan, terus kehidupannya yang muter seperti itu. Apakah kita mau seperti itu? Lihat kembali, kita lihat di sini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Jadi tidak usah kita seperti orang yang penuh hawa nafsu berkata, mana. Katanya Tuhan mau datang, mana kok tidak datang-datang. Jangan seperti itu. Ya. Itu perkataan orang yang dipenuhi hawa nafsu. Dan kita tahu hasil akhir orang yang hidup dipenuhi hawa nafsu. Ya. Jangan sampai terucapkan kalimat ini dari mulut orang beriman. Mana katanya Tuhan mau datang, mana? Dari Rasul Petrus sampai sekarang 2000 tahun, mana? Ya. Jangan berkata seperti itu. Tuhan tidak lalai. Di dalam terjemahan baru yang terbaru. Berkata Tuhan tidak pernah terlambat. Ya. Tuhan tidak lalai, di sini dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak pernah terlambat menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ya. Tetapi Tuhan sabar terhadap kamu. Karena Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Wow. Itu kerinduan Tuhan supaya setiap orang tidak binasa, berbalik dari dosanya, bertobat dan diselamatkan. Sudahkah gereja menangkap hati Tuhan ini sehingga kita mau menggenapi keinginan Tuhan? Mulai bersaksi, mulai mencari jiwa, artinya membuat orang-orang bertobat, berbalik kepada Tuhan. Semakin cepat kita bersaksi, semakin banyak orang yang dimenangkan, maka kedatangan Tuhan juga semakin cepat. Kalau gereja hanya tenang-tenang,
Gereja sekarang masih tenang-tenang. Mereka salah menangkap pesan Tuhan, memindahkan gereja dari satu gereja ke gereja yang lain. Bukan mencari jiwa. Ya. Kemudian yang satu mengatakan, oh gereja itu mencuri jemaat saya. Yang mencuri mengatakan, saya tidak mencuri, justru jemaat Anda yang mencuri rumput di gereja kami. Rumput segar di gereja kami. Itu kan bahasanya kurang ajar, seakan-akan gereja lain tidak punya rumput segar. Ya. Jeruk makan jeruk dikatakan. Pencuri teriak pencuri, maling teriak maling. Ya. Sudah nyuri jemaat orang lain, masih kata, enggak saya tidak nyuri. Justru jemaat Anda yang nyuri rumput segar di gereja kami. Itu kurang ajar, itu kurang ajar. Saya kalau mendengarkan itu, wah kurang ajar ini. Iya. Bahasa kasarnya bangsat. Ya, kalau tidak ngerti kurang ajar. Iya, sungguhan. Ya. Anda cari di YouTube lah, ada itu. Nah, kembali kita lihat. Ayat yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Perhatikan hal yang sangat mengerikan ini. Hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Tidak ada yang tahu waktunya. Beberapa hari yang lalu ada orang yang berani berkata, tanggal 23 September Tuhan akan datang. Ada yang percaya? Ada. Tetapi ayo jadilah orang yang tenang. Perhatikan ayat ini. Hari Tuhan seperti hari pencuri. Tidak ada pengumuman bagi pencuri. Ya. Tidak ada pengumuman. Besok ya jam sekian aku akan nyuri di rumahmu. Tidak ada. Ya. Nah yang ada adalah karena setan tahu bahwa Tuhan akan datang seperti pencuri, setan membuat kita lengah. Tugas dari setan membuat kita lengah. Pada waktu kita lengah, di sanalah pencuri itu akan datang. Sama prinsipnya. Bahwa ketika lengah, maka Tuhan bisa datang. Wow, itu kan mengerikan. Oleh karena itu ayat-ayat di dalam Alkitab selalu mengingatkan kita. Ingat kembali pada kasih mula-mula. Betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Jangan suam-suam kuku. Itu kan peringatan-peringatan supaya kita tidak lengah. Ya. Supaya kita selalu siap kapanpun Yesus datang. Tidak peduli waktunya, tidak usah bingung soal waktunya kapan mau datang. Tetapi yang harus kita ketahui adalah tanda-tandanya supaya kita siap. Tanda-tanda kedatangan Yesus kita harus perhatikan. Semakin banyak, semakin sering tanda-tandanya terjadi, kita seharusnya punya prinsip, wah ini semakin dekat. Ya kan? Sama seperti orang hamil kan? Buka 1, buka 2, buka 3. Nah, terus kita tahu semakin dekat ini. Ya. Hanya orang bodoh, orang bebal yang sengaja tidak mau tahu. Orang bebal tahu atau enggak? Tahu, tapi sengaja tidak mau tahu. Ya. Hanya orang bebal. Orang bebal itu melebihi orang bodoh. Ya. Ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, bumi dan segala isinya, hancurnya mengerikan karena di sini dikatakan pada hari itu langit akan lenyap. Bayangkan langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, bintang-bintang berjatuhan, matahari menjadi menjadi gelap, bulan menjadi darah, bayangkan itu. Dan bintang-bintang berjatuhan dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api.
Bukan kebetulan kan sekarang ini semakin naik suhunya. Bukan kebetulan. Kalau musim panas ke musim kemarau kita lihat bahkan perjalanan kita ke Surabaya itu sampai ke gunung itu kan. Anda kan sering kali lihat itu terbakar, itu bukan sengaja dibakar, itu karena panas. Bayangkan kalau ini naik lagi. Ya. Dan itu yang akan terjadi. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Pembukaannya kita sudah lihat bagaimana di Poso. Ketika rumah ditelan oleh bumi. Ya kan? Itu sudah sangat mengerikan. Tetapi di sini dikatakan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Oh Pak, waktu itu nanti saya sudah tinggal di Mars. Tapi kan langit akan runtuh juga kan. Berarti kan planet-planet juga akan jatuh. Ya. Semuanya. Tidak ada jalan keselamatan. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Hanya dalam Yesus ada keselamatan. Nah, perhatikan ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian sangat mengerikan, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Wow. Perhatikan kita itu menantikan Tuhan, semakin banyak orang yang menantikan Tuhan, kedatangan Tuhan semakin dipercepat. Yang jadi masalah, sudahkah banyak yang menantikan Tuhan? Yang beribadah seminggu sekali banyak, tetapi yang hidup menanti-nantikan Tuhan, sudahkah sesuai dengan target Tuhan? Banyaknya. Ya. Dipersempit lagi, apakah kita di sini sedang menanti-nantikan Tuhan? Ya. Perhatikan kata menantikan berarti yang dinantikan itu selalu ada dalam pikiran kita. Iya kan? Bayangkan Anda menantikan seorang sahabat yang ada janji dengan Anda mau ketemuan. Kan tidak mungkin kan? Pikiran kita dipenuhi nasi goreng, ayam goreng, rujak, segala macam. Kata menantikan berarti pikiran kita dipenuhi dengan orang yang kita nantikan. Nah, apakah kita sedang menantikan Tuhan? Pikiran kita apakah dipenuhi dengan Tuhan setiap waktu, setiap saat? Pak, kadang Sabtu aja lupa kalau itu hari Sabtu, besok hari Minggu Pak. Nah, maklum lah Pak, namanya tidak sekolah, tidak kerja. Tapi kan ada hari Minggu yang begitu pentingnya. Apakah pikiran kita tidak dipenuhi dengan Tuhan? Berarti kita belum menanti-nantikan Tuhan. Nunggu kok tidak datang-datang. Ya. Menanti-nantikan Tuhan. Tuh kapan Minggu ya mau ibadah. Ini menanti-nantikan Tuhan. Ya. Nunggu hari Minggu mau ibadah lagi. Itu menanti-nantikan Tuhan. Jangan sampai hari Sabtu, aduh besok Minggu lagi. Malas sudah ke gereja. Itu bukan menanti-nantikan Tuhan. Ya. Bukan. Nah, kembali ke atasnya ayat 11 di sini dikatakan, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci, kata betapa ini kan ngeri. Apakah kita sudah suci? Oh iya Pak, saya sudah disucikan oleh darah Yesus. Puji Tuhan. Masuk kepada betapa. Apakah kesucian hatimu sudah dipraktekkan? Sehingga orang berkata, kok bisa ya seperti itu?
Diajak ngomong cewek cantik, tidak mau. Ya. Kok bisa? Diajak gosipin orang, tidak respon. Kok bisa? Apakah orang bisa melihat sikap kita yang seperti itu? Betapa sucinya dan salehnya. Saleh itu selalu berkaitan dengan ibadah. Dan saya bayangkan betapa salehnya. Berarti mau ditukar apapun, waktu ibadah, waktu doa mereka tidak mau. Nah, dan yang dituntut adalah ini, betapa sucinya. Ini kata betapa ini kan seharusnya membuat orang terheran-heran. Iya kan? Orang kaya banyak, betapa kayanya. Wow, orang sampai geleng-geleng. Pernahkah orang sampai geleng-geleng melihat cara hidup kita? Cara hidup kita sehari-hari yang suci? Cara ibadah kita yang tidak mau dan tidak bisa tergantikan dengan kegiatan lain? Adakah orang yang mengetahui bahwa kita seperti itu? Dan ini adalah tuntutan loh. Tuntutan firman Tuhan, tuntutan Tuhan. Dari akhir zaman ini. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Wow. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Apakah orang di luar Kristen mengakui bahwa kita adalah orang suci? Apakah orang di luar Kristen mengetahui bahwa kalau hari Minggu kita sudah tidak bisa diganggu gugat? Ya. Saya bahkan sebelum saya sungguh-sungguh dengan Tuhan, SMA, saya kalau ada kegiatan hari Minggu, sebelum, walaupun itu hanya alasan saya, orang tetap menghargai lu. Saya katakan saya tidak bisa datang, saya ke gereja. Dan tidak ada guru yang berani mengatakan, oh saya kasih nilai 4 kamu. Oh enggak ada. Oh ya sudah kalau ke gereja. Kan sama kan, mereka juga tidak mau. Kalau hari Jumat diganggu, tidak mau. Loh kita pun harus, sayangnya orang Kristen. Tidak berani berkata seperti itu loh. Ya. Hari Minggu, saya tidak mau diganggu, khusus buat Tuhan. Nah, adakah orang yang mengetahui bahwa kita punya prinsip seperti itu? Ya. Ya. Kalau belum tahu, orang-orang belum tahu, berarti kita belum sampai betapa suci, betapa sucinya. Orang itu tidak bisa diajak suap, nyogok, tidak bisa disuap. Betapa sucinya. Kawin lagi ya, punya istri 2, istri 3 enak. Bahkan mendengar itu saja, itu sangat menjijikkan. Kenapa? Karena kita hidup betapa sucinya kita itu. Sehingga di Alkitab Paulus mengatakan mendengar saja itu sudah menjijikkan. Tidak usah melakukan, mendengar itu sudah memalukan. Ya. Itu yang disebut betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu, karena kita sadar bahwa kita itu sedang menantikan Tuhan. Tidak mungkin kita menantikan Tuhan sambil hidup cemar. Ya. Menantikan Tuhan harus hidup suci dan saleh. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Kita mau lari kemana? Ya kalau ini terjadi. Kalau kita belum diangkat. Saya tetap percaya bahwa kita diangkat sebelum ini semua terjadi. Tetapi setelah pengangkatan gereja kan ada orang-orang yang masih akan bertobat. Bangsa Yahudi akan secara besar-besaran akan menerima Yesus sebagai Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Tetapi dalam keadaan bersamaan dengan itu, ini yang akan terjadi.
pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Berandai-andai kita tidak terangkat dan kita mengalami hal seperti ini. Kita mau lari kemana? Ya, kita mau lari kemana? Saya ingat perkataan, kalau tidak salah almarhum, guru saya waktu SMP. Yang sekolah di SMP tahu Pak Latif. Pak Latif itu dia berkata begini. Madura ini awalnya tidak ada. Madura itu terjadi karena batu karang numpuk, batu karang numpuk, batu karang numpuk. Jadi fondasinya sebenarnya tidak ada. Kalau ada gempa besar aja, Madura lenyap. Dan di sini dikatakan bukan hanya Madura. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia, unsur-unsur bumi akan hancur karena nyalanya. Nah, pertanyaannya, kita mau kemana? Seharusnya mulai sekarang kan kita sudah terbiasa. Ngadepi masalah sedikit, lari ke Tuhan. Ngadepi masalah sedikit, lari ke Tuhan. Ya. Sehingga pada waktunya nanti kita sudah terbiasa lari ke Tuhan. Karena tidak ada tempat lain, tidak ada pribadi lain juga yang bisa kita minta tolong. Hanya Tuhan. Ya. Hanya Tuhan. Banyak orang yang berpikir sekarang tanpa sadar mereka berpikir bahwa mereka tidak perlu Tuhan. Tidak menjadi kebiasaan untuk mencari Tuhan dan minta tolong kepada Tuhan. Mereka berpikir aku bisa, teman-temanku bisa. Cara seperti ini bisa. Pada waktunya nanti semuanya tidak bisa kecuali Tuhan. Yang jadi masalah kita tidak tahu caranya mencari Tuhan. Kita tidak tahu caranya berseru kepada Tuhan. Yang jadi masalah adalah Tuhan tidak kenal kita. Itu yang jadi masalah. Pak, tapi dulu kenal. Oh iya, dulu kenal. Sekarang saya ajak reuni dengan anak-anak SMA dulu. Seringkali sudah tidak kenal loh. Sakbo, kamu kok tidak berubah? Saya tahu kamu Yusa. Oh iya, saya jawab, kamu siapa? Oh saya yang ini. Lu dulu kan kurus, sekarang kok rusak? Iya kan? Ada yang dulu tidak terlalu hitam, sekarang hitam, pekat. Saya kata, kamu siapa? Saya takut. Kita tidak terbiasa dekat sama Tuhan. Hati muka kita sudah sedemikian hitamnya sama dosa. Waktu datang ke Tuhan, Tuhan kata, kamu siapa? Tuhan itu loh, Tuhan dulu yang aku nangis di gereja, umur 8 tahun Tuhan yang nangis-nangis ke Tuhan. Masa dulu putih waktu nangis-nangis. Sekarang kok bisa hitam gini? Ya kan? Berandai-andai, tapi kan bisa diterima kan? Kita merasa kenal Tuhan, dulu kenal Tuhan. Ternyata ketika kita menjauh, semuanya sudah terhapuskan. Sudah tidak ada lagi dalam ingatan Tuhan. Wah, tidak mungkin lah. Ada tercatat di dalam kitab Wahyu. Jangan sampai namamu itu dihapus. Berarti nama kita bisa dihapus. Kalau buku itu sama dengan pikiran Tuhan, bukankah berarti ingat nama kita bisa dihapus dari pikiran Tuhan. Ya. Ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan. Kembali kata menantikan. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Nah jujur ya, tidak semua. Banyak orang yang sudah merasa nyaman, kaya, tidak kekurangan, tidak ada masalah. Apakah mereka menantikan langit dan bumi yang baru? Tidak ada. Ingat istri Lot. Dia tidak tertarik untuk meninggalkan harta bendanya. Walaupun dia ikut-ikutan Lot untuk lari. Tapi tetap
merasa sayang. Nah, kembali ke sini. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Bagi yang tidak ada masalah, bagi yang sudah sangat kaya, merasa cukup. Pertanyaannya, apakah mereka menantikan langit dan bumi yang baru? Kalau mereka tidak menantikan langit dan bumi yang baru, mereka tidak selamatkan loh. Mereka tidak ingin kok. Tuhan tidak akan paksa kita. Mereka tidak ingin. Mereka tidak merindukan. Ingat yang penting kan di sini. Ayat-ayat di atasnya tadi mengatakan, kamu yang menantikan kedatangan Tuhan. Apakah kita sedang menantikan kedatangan Tuhan? Atau bahkan kita berpikir kalau bisa jangan datang Tuhan. Ya kan? Pikiran ini kelihatannya normal, tapi ini pikiran jahat. Kalau bisa jangan datang Tuhan. Kalau kedatangan Tuhan ditunda, oh puji Tuhan. Hei, sikap kita tidak boleh seperti itu. Berarti kita sedang tidak menantikan kedatangan Tuhan. Kata menantikan kan, kalau kita menantikan teman kita, kalau sudah datang, aduh senengnya lega kan. Apakah sikap kita seperti itu? Ketika Tuhan datang berandai-andai aja. Apakah kita lega? Oh puji Tuhan, Tuhan sudah datang. Atau kita mengatakan, aduh Tuhan kok cepet-cepet Tuhan. Tahu gitu kan, saya pakai semua yang 1 triliun Tuhan satu hari buat beli rujak kan. Ya kan? Seringkali sebenarnya kita ini tidak menantikan Tuhan. Sungguh-sungguhkah kita menantikan Tuhan? Bahkan di sini, sungguh-sungguhkah kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru? Alah Pak Yusa, ada apa langit dan bumi yang baru, orang di sini aja sudah senang kok, sudah cukup. Berarti kita tidak menantikan langit dan bumi yang baru. Kenapa kita tidak menantikan? Karena kita tidak pernah membaca, merenungkan, mengerti firman Tuhan. Betapa langit dan bumi yang baru itu jauh lebih baik daripada langit dan bumi yang sekarang ini. Firman, kembali pada akhirnya kembali kepada firman. Ya, kembali pada firman. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, ayat 14, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha. Ya, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Tuhan. Harus berusaha. Oh, padahal kita sudah termeterai ini. Bukan usahaku, tetapi anugerah Tuhan. Oh. Bahkan sampai kita ini dibuat sebagai orang Kristen yang pasif oleh ajaran sekarang. Karena salah mengartikan, salah mengajarkan, salah menerapkan. Saya selalu berpendapat anugerah ada dua sisi, seperti dua sisi mata uang. Anugerah adalah keselamatan pemberian Tuhan ya, secara cuma-cuma. Yang kedua, anugerah adalah kuasa Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita mampu melakukan firman Tuhan. Orang-orang perjanjian lama tahu firman Tuhan, hukum Taurat, tetapi mereka tidak punya kuasa untuk melakukannya. Dan Tuhan di sini dalam anugerahnya memberikan kita kuasa untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan. Nah, dengan pengertian itu kita baru bisa mengerti di sini. Kamu harus berusaha. Apakah kita sudah berusaha? Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda. Wow. Berarti tidak ada lagi dong kata-kata, Pak namanya manusia Pak, wajar Pak sekali-sekali jatuh dalam dosa. Oh iya wajar, tapi itu jangan diucapkan terus karena kita punya tujuan.
Tujuan kita adalah berusaha supaya kedapatan tidak bercacat dan tak bernoda. Heran ya kalau pakaian bernoda sedikit bingung, apalagi pakaian putih. Kalau hati kita bernoda kok tak bingung. Nah, berarti kan penekanan kita bukan manusia batiniah. Penekanan kita adalah hal-hal yang jasmani. Ayo mulai beralih. Penekanan kita adalah hal-hal yang rohani. Kalau hati kita bernoda, seharusnya lah kita bingung. Kita harus berusaha, di sini dikatakan supaya kamu tak bercacat, kedapatan tak bercacat dan tak bernoda. Berarti ini kan perlu kewaspadaan, ketelitian kita. Karena bukan menurut kita, tetapi menurut Tuhan yang mempunyai mata yang mampu melihat sampai ke dalam kedalaman hati kita. Pikir kita sudah tidak bercacat, tapi kalau mata Tuhan melihat, wah kok masih banyak cacatnya. Pikir kita sudah tidak bernoda, tetapi bagaimana dengan mata Tuhan yang melihat? Apakah masih melihat noda di dalam hati kita? Oleh karena itu berusahalah, di sini dikatakan kamu harus, kata harus, bukan hanya sekedar berusaha. Harus. Tidak ada pilihan lain, harus berusaha. Ya. Bayangkan kata usaha itu bukan sekedarnya, kata berusaha. Ya. Harus berusaha. Supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bercela. Saya mau tekankan, di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Kalau di hadapan manusia, gampang lah, bisa dikatakan gampang. Bisa dicapai, mudah dicapai. Tetapi di hadapan Tuhan, itu tidak mudah. Betapa kita harus sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan untuk itu terjadi. Ayat terakhir di sini dikatakan, anggaplah, nah pada akhirnya, jangan katakan mana kok tidak datang-datang. Ya, ketika Tuhan belum datang, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Terus berusaha tidak bercacat, tidak bernoda. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi Paulus dan Petrus tidak bertentangan. Paulus dan Petrus saling menguatkan dengan pesan yang sama. Supaya kita tidak bercacat, tidak bercela. Nantikan kedatangan Tuhan, nantikan langit dan bumi yang baru. Supaya kita pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kalinya, kita kedapatan tidak bercacat celah, tidak bernoda. Biarlah pagi ini kita berkomitmen kepada Tuhan, bahwa kita akan mengutamakan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Tidak tergoyahkan oleh si pengejek-pengejek. Apa yang kamu lakukan dahulu, lakukan lagi, kata firman Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.